Shalom, selamat bergabung bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja. Kami sambut selamat datang. Dalam kerendahan hati dan ucapan syukur, marilah kita menghadap kemuliaan Allah, beribadah kepadanya, karena Dia adalah Tuhan pencipta kita dan kita adalah ciptaannya. Kita memasuki saat teduh. Amin. Tapuji Tuhan meriti ede nomor 810 sada ayat sada dohotolu diau maho Tuhan. Tuhan Dia riariki ai dengan nibasam pada merohaki di sude partikian di sude hinganan Dia mau Tuhan asihi roham. Dia mau Tuhan dilas nirohai apuliau Tuhan disita onoki di sude partikian di sude hinganan Dia maho Tuhan asihi roham. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini, memohon dari segenap hati kami, kuatkanlah iman kami, agar dapat memiliki cara hidup yang baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami, sampai pada akhir hidup kami, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari Gedung Jemaat nomor 253 ayat 5, majulah, majulah. Tumbuhlah, tumbuhlah, tumbuh dalam Tuhan-Mu, roh dan hidup kau seraplah, jangan mahu kau tempuh, subur oleh kuasa Allah, bagai cara hijau selamanya. Tumbuhlah, tumbuhlah.
Dengarlah hukum Tuhan minggu ini yang diambil dari titah ke-5 sampai titah ke-10. Demikian bunyinya. Titah ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6. Jangan membunuh. Titah ke-7. Jangan berzina. Titah ke-8. Jangan mencuri. Titah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 375 ayat 1. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tapuji Tuhan meritede nomor 310 ayat seda, unang terlalap di hata. Unang terlalap di hata, tunduk sigok jabarbin, dang dapat ko asonangan, molo godang sabat ni. Ipeto
siluhut nang namang ungai rohami harta nagodang sangam sabat na cor budawi unang terlalap di hatam tulus sigop jambar nang dapot ko hasonangan molo godang sabat Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis dalam Yakobus 5 ayat 1 sampai dengan 6. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berpoya-poya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar dan yang tidak dapat melawan kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 438 ayat 2 dan 4. Apapun juga menimpamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu gelap pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Cobaan apa mengganggumu, Tuhan menjagamu. Buatlah Yesus sandaranmu, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta dapat kita baca pada lembaran yang telah disediakan gereja. Mari demetasan nomor 750 ayat sada Jehovah Pangurupi. Jehovah Pangurupi di siulaomi di lehon posnira di ganup tikiki nang pesi patahaganggu apor seaoni tong Tuhanmu menjaga ngelumi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran Bapak, Ibu, saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua yang masih beribadah di rumah masing-masing. Firman Tuhan minggu terakhir setelah Trinitas tertulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikianlah firman Tuhan, kita ikuti dalam hati masing-masing. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yehonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sampai di sana firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di era modern ini, di zaman yang maju ini, sesuai apa yang dikatakan khotbah ini kepada kita semua, banyak isu-isu teologi yang berkembang membicarakan tentang kesejahteraan atau kemakmuran secara ekonomi. Katanya itu sebagai buah beragama atau bertuhan, melulu menghubungkan kepercayaan terhadap kemakmuran, kesejahteraan secara ekonomi.
atau fasilitas hidup jasmani. Bahkan ada teologi yang berkembang sekarang yang disebut dengan teologi sukses, yang bercirikan hidup sukses, sukses jasmani, sukses kehidupan dunia ini. Seakan-akan itulah tujuan orang beragama atau orang percaya kepada Tuhan, sukses secara duniawi. Padahal menjadi pengikut Yesus berarti sikap iman terhadap apa yang terjadi dalam menjalani kehidupan ini. Hanya sebagian kecil suksesi kedagingan atau hidup jasmani itu. Menjadi Kristen bukan saja soal rohani melulu juga, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang prioritas dalam kehidupan ini adalah keseimbangan hidup. Mencari keseimbangan hidup. Jangan tinggal hidup rohani, jangan pula tinggal hidup jasmani. Sejahtera dalam spiritualitas atau kerohanian, sejahtera juga hidup secara jasmani. Seperti kata khotbah ini, bukan berarti kalau Israel mengalami pembuangan di tanah Babel, bukan itu ukuran Tuhan tidak bekerja. Ketika Israel mengalami pembuangan, bukan itu indikasi Tuhan tidak memberkati mereka, atau Tuhan tidak menyertai mereka, atau berkurang kuasa Tuhan karena pembuangan. Justru terus firman Tuhan bersuara dalam pembuangan itu. Israel yang tidak memperhatikannya. Karena dalam hidup kita ini ada makna pembuangan, ada makna kepahitan hidup, ada arti penderitaan, ada arti pergumulan dan lain-lain. Dalam apa yang terjadi pada hidup ini, kita cukup paham tentang eksistensi Tuhan dalam pergumulan itu sendiri. Yang paling penting, bagaimana kita punya sikap iman tentang apa yang terjadi dalam hidup ini. Sikap iman kita terhadap gangguan-gangguan kehidupan. Kalau hidup kita terganggu, Bapak Ibu, kalau kita sakit, kalau kita miskin, dibutuhkan sikap iman terhadapnya. Apa sikap iman kita? Karena sering orang berubah pikiran berangkat dari kepahitan hidup, berangkat dari pengaruh stres, menjauh dari Tuhan, atau mengatakan Tuhan tidak respektif akan hidupnya. Ketika dia mengalami gangguan hidup, walaupun itu datangnya dari Tuhan, menjadi alasan yang sangat penting untuk menjauh dari Tuhan. Bukan itu alasan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Padahal justru ketika kita mengalami kepahitan hidup, atau ketika Israel terbuang ke tanah Babel, sangat jelas bahwa dalam pembuangan itu juga ada Tuhan. Terlalu berani orang Kristen mengatakan kalau dia bergumul, kalau dia menderita, di dalam penderitaan itu tidak ada Tuhan. Bahkan dalam penderitaan itu jelas kelihatan siapa Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti bangsa Israel ini, karena pengaruh penderitaan dalam pembuangan, gampang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat, sehingga sangat laris nabi-nabi palsu berteriak di tengah-tengah pembuangan itu dengan momok agar mereka cepat keluar dari pembuangan, padahal tidak benar, hanya kepalsuan. Kalau Israel dikatakan Yeremia 70 tahun mengalami pembuangan, itu realitas yang harus diterima. Realitas itulah sebagai dasar perubahan hidup akibat daripada dosa itu sendiri. Tentu mereka mengalami kepahitan hidup akibat dari dosa yang mereka lakukan sendiri. Itulah penyebab pembuangan itu. Merupakan rencana Tuhan Allah. Pembuangan itu adalah suatu proses perubahan untuk kebaikan. Rencana Tuhan untuk suatu masa depan punya jaminan, karena rencana Tuhan Allah dalam hidup kita ini tidak pernah gagal. Kadang-kadang kita manusia
terlalu berani mengatakan bahwa Tuhan gagal bekerja untuk hidup kita sendiri, padahal tidak. Ini suatu alasan yang kuat juga untuk tidak menyingkir dari realita hidup atau harus menerima kenyataan. Itu sebabnya dalam khotbah ini dikatakan kepada bangsa Israel, bangun rumahmu di pembuangan itu, tanami kebunmu dan makan hasil buah pekerjaanmu, urus anak-anakmu, urus keluargamu, bina hubungan sosialmu dengan sesama manusia. Artinya bahwa Allah bekerja untuk masa depan. Di pembuangan pun kita bisa melihat masa depan kalau kita paham dan menyikapi pembuangan itu dengan baik. Ada signal dari Tuhan demi masa depan dan merupakan proses taat kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Enak mengalami percaya kepada Tuhan atau taat kepada Tuhan berangkat dari penderitaan. Pada ayat terakhir khotbah ini, dalam ayat 7 jelas itu dikatakan Yeremia disinggung soal kesejahteraan bersama. Dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Maka ketika kita mengalami sesuatu yang sulit, yang kita anggap tidak membawa kebaikan, justru itulah peluang besar untuk berkarya dan memahami bahwa semuanya indah pada waktunya. Pembuangan adalah titik berangkat untuk kebaikan. Pembuangan adalah dasar daripada perubahan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Allah Bapa kami, karena begitu besar perbuatanmu kepada bangsa Israel pada saat itu. Walaupun mereka jatuh ke dalam dosa, mengakibatkan pembuangan ke tanah Babel. Kadang-kadang karena pembuangan merupakan suatu alasan yang tepat kami pikir untuk menjauh dari Tuhan, untuk tidak taat pada Tuhan. Padahal dalam pembuangan itu juga Tuhan bekerja dan Tuhan hidup di sana juga. Berkati firman ini ya Tuhan, agar kami jangan dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat ketika kami mengalami kepahitan, ketika kami sakit, ketika kami tidak beruntung. Sangat tepat kami pikir sebagai alasan untuk tidak taat kepada Tuhan. Tetapi melalui khotbah ini, renungan ini, kami dapat memaknai kepahitan adalah titik berangkat daripada kebaikan hidup. Lebih enak dan lebih indah kami bersekutu dan mengenal Tuhan berangkat dari penderitaan, berangkat dari kesakitan, berangkat dari ketidakberuntungan. Biarlah firman ini dapat kami lalui, dapat kami jalani, dapat kami lakukan dengan baik. Sertai dan berkati semua warga jemaat yang beribadah live streaming walaupun masih di rumah beribadah. Berkati mereka semua dan anak-anak, berkati pekerjaan, berkati keluarga, dan biarlah mereka tetap taat dengan apa yang terjadi pun dalam hidup. Tidak ada alasan kami untuk tidak taat kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 763 ayat 1, Molo Yesus dongame. Molo Yesus dongan milas roham, Yesus ipangurupim las roham, hot apor seahon mi dot osni rohami, mardongaton Yesus ilas roham.
Las roham mardongaton Jesusi las roham marsinon dan madihong bita pakirimoni mardongaton Jesusi las roham. Mola Yesus dongan milas roham jagaon naton di milas roham tiruon mumatotong damerang olong nai saleleng di ngolu milas roham. Las roham, las roham mardongaton Jesusi las roham marsinon dan madiho bita pakirimoni mardongaton Jesusi las roham. Kita tutup ibadah ini, kita berdoa mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom.